China Airlines Flight 006 adalah penerbangan terjadwal dari Taipei ke Bandara Internasional Los Angeles pada 19 Februari 1985. Boeing 747SP ini mengalami kecelakaan karena kegagalan mesin nomor 4 saat berada di ketinggian 41.000 kaki atau 12.500 meter. China Airlines Flight 006 kehilangan 30.000 feet ketinggiannya hanya dalam waktu 2 menit. Akankah China Airlines Flight 006 berhasil mendarat dengan selamat? Pesawat China Airlines Flight 006 berangkat dari Taipei pukul 16.22 waktu setempat. Penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 251 orang dan 23 orang flight crew. Pesawat Boeing 747 ini dibeli dengan kondisi baru oleh China Airlines. Pesawat ini pertama kali melakukan penerbangan pada 6 Oktober 1982. Awak kokpit terdiri dari Kapten Ming Yuan Ho, 55 tahun, memiliki sekitar 15.500 jam terbang. Kecelakaan terjadi 10 jam setelah penerbangan. Boeing 747SP ini berada 350 mil barat laut San Francisco, meluncur di ketinggian 41.000 kaki. China Airlines Flight 006 ketika mendekati wilayah lepas pantai California, Amerika Serikat, di mana di wilayah tersebut pada saat itu sedang terjadi angin yang cukup kencang. Angin tersebut berasal dari area pantai California, Amerika Serikat. Oleh karena itu, Flight 006 diinstruksikan oleh ATC untuk waspada terhadap gangguan angin kencang tersebut. Pilot menggunakan speed 25 knot di sistem autopilot, dan pesawat sedang terbang di ketinggian 41.000 feet ketika itu. Dengan speed 250 knot, pilot pesawat mengalami turbulensi dan mengakibatkan pesawat tersebut mengalami guncangan. Pilot Flight 006 mencoba menaikkan speed untuk keempat mesin pesawat. Namun speed untuk keempat mesin pesawat tidak dapat dinaikkan ketika itu. Tiba-tiba mesin nomor 4 pada pesawat mendadak mati. Dengan matinya mesin nomor 4, pesawat kehilangan speed dengan cepat di ketinggian 41.000 feet. Pilot Flight 006 menghubungi ATC untuk izin menurunkan ketinggian. Mesin nomor 4 tersebut telah gagal 2 kali selama penerbangan sebelumnya. Mesin nomor 4 dapat dihidupkan ulang apabila turun di ketinggian yang lebih rendah. Bagian perbaikan sudah melakukan inspeksi mesin, penggantian filter bahan bakar, penggantian pengontrol baling-baling, dan penggantian filter lainnya. Namun tak satu pun dari tindakan tersebut memperbaiki masalah berulang dari mesin nomor 4. Dengan menurunkan ketinggian, pesawat akan memasuki kualitas udara yang lebih padat dan menambah daya angkat pada mesin pesawat. Sehingga peluang untuk menghidupkan mesin nomor 4 yang telah mati akan peluangnya lebih besar. Ketika pesawat sedang turun dari ketinggian 41.000 feet, pilot Flight 006 mencoba menghidupkan mesin nomor 4 yang telah mati, namun tetap gagal. Karena ketinggian pesawat masih terlalu tinggi. Seharusnya pilot Flight 006 dapat menghidupkan mesin yang telah mati di bawah ketinggian 30.000 feet. Beberapa saat kemudian pesawat oleng ke sisi kanan. Pada saat itu pesawat mulai mengalami stall. Karena speed pesawat terlalu rendah, pesawat bergerak ke kanan disebabkan oleh mesin nomor 4 yang telah mati. Dan ketiga mesin yang masih hidup tidak memiliki cukup daya untuk menstabilkan pesawat. Kapten mencoba menurunkan hidung pesawat untuk mencoba menambah speed untuk ketiga mesin pesawat yang masih hidup dan mematikan sistem autopilot. Dengan dimatikannya sistem autopilot, pesawat oleng ke kanan dengan sangat cepat dan tidak dapat dikendalikan oleh pilot Flight 006. Alarm peringatan stall akhirnya berbunyi. Pilot Flight 006 dengan cepat mencoba menstabilkan pesawat, namun pesawat telah mengalami stall. Pilot engineer mencoba menaikkan throttle pada mesin tua speed di ruang kokpit, namun tidak membuahkan hasil. Pilot engineer yakin bahwa keempat mesin pada pesawat telah mati total. Pesawat berputar-putar melakukan manuver yang sangat berbahaya. ATC menghubungi pilot 006. Karena pesawat tersebut turun dari ketinggian 41.000 feet dengan sangat cepat dan tidak normal. Namun tidak ada jawaban dari pilot 006 karena pilot masih sibuk untuk menstabilkan pesawat. Pilot engineer berusaha mencari cara untuk menstabilkan pesawat. Part-part kecil di badan pesawat mulai terlepas karena pesawat mengalami manuver yang berbahaya dan G-force. Pilot Flight 006 berulang kali mencoba menghidupkan mesin nomor 4 yang telah mati, namun selalu gagal. Pintu penutup roda pesawat akhirnya terlepas dari badan pesawat, dan secara otomatis roda pesawat turun dengan sendirinya. Dan pilot 006 tidak menyadari bahwa roda pada pesawat telah turun. Dengan turunnya landing gear,
posisi pesawat akhirnya kembali ke posisi semula. Pilot Flight 006 akhirnya dapat menstabilkan pesawat dengan manual kontrol, dan speed ketiga mesin yang masih menyala dapat dinaikkan kembali. Flight 006 kehilangan 30.000 feet ketinggiannya hanya dalam waktu 2 menit. Pilot engineer mencoba menghidupkan kembali mesin nomor 4 ketika pesawat sudah dapat dikendalikan dengan aman, dan akhirnya mesin nomor 4 dapat dihidupkan dan berfungsi dengan normal kembali. Beberapa saat kemudian, pilot Flight 006 menyadari landing gear telah turun dengan sendirinya. Pilot engineer mengatakan kepada kapten bahwa pintu penutup landing gear telah terlepas akibat manuver yang berbahaya beberapa menit yang lalu. Di saat pilot mencoba menaikkan landing gear, pilot engineer melihat cairan hidrolik di bagian tengah telah mengalami kebocoran, dan akibatnya roda pesawat yang telah turun tidak dapat dinaikkan kembali. Dengan turunnya landing gear, konsumsi bahan bakar pada pesawat akan meningkat drastis, dan sisa bahan bakar tidak cukup untuk menuju Los Angeles ketika itu. Kapten Flight 006 memutuskan untuk mendarat di Bandara San Francisco karena sisa bahan bakar di pesawat hanya mampu mencapai San Francisco. Pilot Flight 006 melihat epalator mengalami kerusakan. Dengan rusaknya epalator, pilot Flight 006 akan mengalami kesulitan di saat mendaratkan pesawat tersebut. Beberapa menit kemudian, China Airlines Flight 006 sudah berada di ketinggian 1000 feet dan sudah diizinkan mendarat di Bandara San Francisco, Amerika Serikat. Kapten Hu menggunakan parasi speed engine thrust untuk menstabilkan pesawat karena epalator mengalami kerusakan yang cukup parah. China Airlines Flight 006 berhasil mendarat dengan baik di Bandara San Francisco, Amerika Serikat. Semua penumpang dan kru pesawat Flight 006 berhasil selamat di peristiwa tersebut. Namun setidaknya ada 26 orang penumpang yang mengalami luka-luka akibat benturan, dan 2 diantaranya mengalami luka yang serius. Dari hasil investigasi menyatakan bahwa perawatan pesawat oleh maskapai China Airlines yang kurang baik menyebabkan kegagalan mesin nomor 4. Dan penyebab lainnya, pilot Flight 006 yang panik dan tidak dapat melakukan tindakan sesuai prosedur di saat situasi salah satu mesin pesawat mati di ketinggian 41.000 feet. Pilot Flight 006 menerapkan speed yang salah ketika ATC memberi informasi adanya angin kencang di sekitaran lepas pantai California. Speed yang terlalu rendah mengakibatkan mesin pesawat kekurangan daya angkat dan akhirnya mengalami stall. Untungnya nasib pesawat Boeing 747 ini dinyatakan masih dapat diperbaiki kembali, walaupun telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Itulah kisah keajaiban kecelakaan pesawat China Airlines Flight 006 menurut channel Art is Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.